Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah menunggu dari tadi ya. Sedikit terlambat karena ada gangguan. Gak apa-apa ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita berdoa dulu semuanya ya. Ayo lopit tangannya, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, kita bernyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi pujian ini sekali lagi adik-adik. Yuk, kita berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan titah Tuhan untuk minggu ini, yaitu titah yang kelima. Titah kelima kita sama-sama ucapkannya ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sekali lagi yuk sama-sama ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di Allah kepadamu. Demikian titah Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita bernyanyi adik-adik. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Ayo kita berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Kita akan berdoa mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Kita sama-sama ucapkan ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca ayat bulanan yang ditetapkan untuk sekolah minggu HKBP untuk bulan Juli. Tertulis di mana? Tertulisnya di dalam kitab Efesus 5 ayat 20. Salah, Mazmur sayangnya. Khotbah rupanya itu nanti ya. Maaf. Dalam kitab Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Yang sudah bisa, kalau belum ikutin papa mamanya ya. Yuk, sudah ketemu? Oh iya, sebentar lagi ya. Mazmur 25 ayat 5. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 25 ayat 5, demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab
Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Lopit tangannya kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi pujian ini. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mari kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama. Tidak usah buru-buru ya Pung ya, supaya adik kecil yang baru belajar bisa mengikutinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi pujiannya dari awal ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan,
wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, mari kita bersukaria. Kita akan dengarkan dulu pengumumannya sayangnya. Pengumumannya warta sekolah minggu hari ini. Tetap kita masih ibadahnya secara live streaming ya sayangnya, karena situasinya memang mengharuskan kita seperti itu. Tetapi meskipun kita di rumah kita masing-masing, kita harus tetap patuh kepada protokol kesehatan ya. Sembari garis bawahi, sembari kita semuanya berdoa supaya virus corona 19 ini segera berakhir. Tuhan pasti mau dengar kalau kita mau berdoanya sungguh-sungguh. Jadi berdoa tetap meskipun kita harus melewati masa-masa tidak bisa beribadah di gereja. Itu saja pengumumannya. Kita bernyanyi karena kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selama hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam kitab Efesus. Ayo dibuka Alkitabnya, kitab Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32. Iya Kak. Mari kita baca firman Tuhan, demikianlah firman-Nya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah
mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia dilanda dengan COVID-19. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Sampai-sampai gereja HKBP Jeruju sudah 2 tahun anak sekolah minggunya tidak beribadah di gereja, supaya tidak terkena dengan COVID-19. Kemudian gereja HKBP Jeruju sudah 2 kali beribadah di rumah. Awalnya COVID-19 dan 3 minggu ini semua orang tua beribadah di rumah karena meningkatnya COVID-19 di Pontianak. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu tidak terjangkit virus corona atau COVID-19, dijaga kesehatan. Dengan bagaimana? Supaya tidak berkeliaran kemana-mana. Main-mainnya jangan jauh-jauh atau bergaul dengan orang-orang yang sembarangan kemana-mana. Baiknya di rumah lah. Supaya apa? Supaya anak-anak sekolah minggu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menurunkan peningkatan COVID-19. Supaya bisa beribadah lagi di gereja, tatap muka, memuji Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu dijaga kesehatannya, dijaga supaya tidak terjangkit dengan COVID-19. Jangan sembarangan. Firman Tuhan ini yang pertama mengajak anak sekolah minggu supaya tidak melakukan kejahatan. Apa yang jahat yang biasa dilakukan anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu pernahkah mencuri? Mungkin pernah, tapi tidak membuat orang berbahaya, atau mencuri, membongkar bank, tidak kan? Membongkar rumah orang, tidak. Paling mainan orang yang diambil. Tapi pernahkah anak sekolah minggu mengucapkan kata kotor? Sekarang bisa dijawab. Pasti rata-rata anak sekolah minggu pernah mengucapkan ini. Kata-kata kotor. Enggak usah amang bilangkan apa itu contohnya. Kata-kata, ucapan disebut temannya seperti binatang, disebut namanya yang ada di kebun binatang misalnya. Pasti pernah juga adik-adik sekolah minggu melakukan itu. Baru apa lagi? Ucapan yang jahat, melakukan yang jahat di anak-anak sekolah minggu. Mengucapkan kata bohong, itu juga kotor. Kotor di hadapan Tuhan. Karena dengan kebohongan bisa orang berantem, bertikai. Bisa orang marah, geram. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pernah lagi melakukan bohong. Karena adik-adik sekolah minggu sendiri yang nyanyi bohong, 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 ya kan? Itu dosa. Anak Tuhan tidak bisa bohong, tidak boleh bohong. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pernah melakukan yang jahat. Karena ketika kita melakukan yang jahat, Roh Kudus menangis, sedih.
Roh Allah yang ada di dalam diri kita ini sedih. Kenapa dia memilih melakukan yang jahat, padahal saya ada di dalam hatinya mau mengatakan dan sudah mengatakan lakukanlah yang baik. Lalu adik-adik sekolah minggu melakukan yang jahat. Roh Allah, Roh Kudus Allah sedih, berduka hatinya. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan pernah melakukan yang jahat. Jangan pernah melakukan ucapan yang kotor, ucapan yang mendukakan hati orang lain atau mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi ini yang mau ditekankan untuk adik-adik sekolah minggu, melainkan harus melakukan yang baik. Ucapan kita, kata-kata kita harus menjadi berkat bagi orang lain, harus menjadi membuat orang lain semangat, bukan membuat orang lain malah patah hati. Tetapi ucapan kita kepada orang lain harus menjadi semangat, harus menjadi bangunan bagi dia. Aku harus seperti dia, aku harus seperti apa yang dia katakan, karena yang dia katakan itu baik. Begitu. Jadi adik sekolah minggu harus menjaga mulutnya yang kecil ini, harus menjaga, membatasi supaya tidak melakukan yang jahat, mengucapkan yang jahat, melainkan mengucapkan kata-kata yang membuat orang berbahagia atau membuat orang bersukacita, membuat Tuhan bersukacita bahwa adik-adik sekolah minggu melakukan firman Tuhan dengan melakukan yang baik. Karena itu dikatakan dalam ayat 31, kepahitan, ya jangan ucapan kita pahit. Kegeraman, jangan membuat ucapan kita membuat orang geram, marah. Ya kan? Jangan ucapan kita membuat orang bertikai, berantem. Atau kita panas-panasi kawan kita. Berani kau dengan si itu? Gak berani kau. Laki-laki kau paling besar tapi gak berani. Itu juga orang yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan, hendaklah semua itu dibuang. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan ini, hiduplah di dalam kasih mesra, ramah, ya kan? Ramah dan kasih mesra. Bagaimana yang ramah ini? Tentu adik-adik sekolah minggu sudah tahu bagaimana ramah. Mengucapkan yang baik kepada orang lain, menyapa orang lain dengan baik, ya kan, memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sopan, baik itu dari tingkah laku, perbuatan, maupun dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Kemudian mengampuni, kalau ada yang salah orang jangan marah, jangan mau bertikai, jangan mau geram, saya harus balas dendam. Tetapi adik-adik sekolah minggu harus mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita dari kesalahan kita. Maka kita juga diciptakan menjadi orang-orang yang mengampuni. Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah yang jumpa dengan kakaknya, yang jumpa dengan adiknya, yang jumpa dengan orang tuanya, jangan pernah lakukan yang membuat orang tua kita atau adik kita menjadi geram dan marah, atau sebaliknya kita menjadi geram, menjadi marah kepada mereka. Tetapi kita harus membangun, mengampuni, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampunilah adik saya ini, ampunilah kakak saya ini. Harus begitu. Lalu dalam hatinya hidup damai sejahtera, hidup Tuhan Yesus. Roh Kudus pun bersukacita. Adik-adik sekolah minggu semuanya HKBP Jeruju melakukan
firman Tuhan membuat Tuhan bersuka cita. Tapi ketika melakukan yang jahat, membuat duka cita. Mana yang kita pilih? Di sekolah minggu diinginkan memilih supaya membuat hati semua orang bersuka cita, apalagi dah hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kiranya menjadi bekal untuk anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupannya, di rumah, di sekolah, di tempat permainannya. Tuhan memanggil mereka, memanggil kami untuk berlaku baik, hidup di dalam keramahan, hidup di dalam kasih mesra, hidup di dalam pengampunan kepada orang yang salah kepada kami. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan anak-anak sekolah minggu dalam melakukannya. Tuhan yang membimbing mereka ini, Tuhan yang senantiasa menjaga kesehatannya, memberi umur yang panjang untuk anak-anak sekolah minggu AKBP Juruju, supaya mereka bersuka cita di rumah. Dan anak-anak sekolah minggu juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan menyertai setiap orang tua mereka, supaya jauh dari penyakit. Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa untuk dunia saat ini. Kiranya lepaskanlah dari penyakit COVID-19, supaya semua dunia ini bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami anak-anak sekolah minggu kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita menyanyikan pujian ini dari awal ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita berdiri, kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu.